wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi wa ba'd. Ikhwanul a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini tepatnya Lailatul Nisfi min Sya'ban tabarukan dengan salah satu karya atau karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang populer dikenal Al-Imam Ghazali. Salah satu di antara kitab beliau Mukasyafatul Qulub. Kalau diterjemahkan menyingkap rahasia-rahasia hati. Ada beberapa hal saya tidak baca dari awal, tapi yang lebih tepat untuk malam hari ini, yaitu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Salah satu di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi, melihat kepada semua makhluknya. Di dalam hadis dikatakan, innallaha yattali ala jami'i khalqi fayaghfir lahu. Allah pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini mengawasi, melihat kepada seluruh makhluknya. Maka ketika Allah melihat, mengawasi, memantau kepada makhluknya, dikatakan malam hari ini Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Kecuali ada dua, bahkan dalam riwayat lain secara keseluruhannya ada tiga. Illa limusyrikin. Pertama, kecuali yang dikecualikan adalah orang yang menyekutukan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke golongan. Kemudian yang kedua, limusyahidin. Musyahid, orang yang mengadu domba. Salah satu di antara orang yang diharamkan mendapatkan maghfirah, ampunan yang Allah berikan pada malam hari ini. Kemudian dalam riwayat lain, waqatili nafsin, orang yang bunuh diri. Ini juga salah satu di antara sebab terhalangnya orang dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya di antara keutamaan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu Allah ampunkan dosa. Bahkan dalam riwayat dikatakan Allah mengampunkan dosa walaupun dosa itu banyaknya seperti bulu daripada ghanami kalbin. Ada hadis menyebutkan ghanami kalbin. Ghanami kalbin itu bukan bulu anjing. Artinya ghanam, kambing dari suku Bani Kalb. Jadi ada terkenal zaman dulu bahwa ada satu suku dikatakan memiliki kambing yang luar biasa. Jadi diibaratkan walaupun dosa banyak, maka malam hari ini salah satu keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan. Dan yang ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang saya cuplikkan atau saya ambilkan di sini juga berkaitan dengan beberapa di antara ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pelaku dosa. Kita menyadari kalau kita adalah orang yang tak terlepas daripada dosa dan kita sangat butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini kita dianugerahkan bertemu dengan malam yang di dalamnya ada ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada kita. Maka dalam hadis lain juga dikatakan pada malam hari ini Allah turun. Kemudian Allah berkata, hal min mustaghfirin. Kalau dalam hadis dikatakan ala min mustaghfirin, adakah di antara kalian yang meminta ampunan kepadaku? Kemudian fa'aghfiru lahu, aku akan ampunkan, kata Allah. Jadi malam hari ini Allah menyerukan, memberikan satu tawaran kepada kita. Adakah di antara kita di antara kalian yang pendosa itu mau meminta ampun? Itu Allah tawarkan. Dan plusnya Allah tidak hanya menawarkan, tapi Allah juga akan berjanji bagi orang yang memenuhi tawaran tersebut untuk mendapatkannya. Tawarannya adalah, adakah yang meminta ampun?
maka janji Allah, Allah akan ampunkan. Fa'aghfiru lahu. Ada lagi, hal min mustarziqin, ala min mustarziqin. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis ini, adakah di antara kalian yang meminta rezeki kepadaku? Malam hari ini juga salah satu di antara yang Allah tawarkan, dan ini merupakan keutamaan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Selain Allah ampunkan dosa, malam hari ini sampai bahkan nanti terbitnya fajar, Allah tawarkan kepada kita, adakah di antara kalian yang meminta rezeki kepadaku? Fa'arzukhu, kemudian aku akan berikan rezekinya. Dan itu tawaran yang Allah berikan di antara yang berkaitan dengan malam hari ini. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat amalan para salafus saleh, mereka di saat mereka membaca Yasin, yang diantaranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad membacanya 3 kali dengan berniat di setiap bacaan Yasin tersebut, dan di antara ketiga niat tersebut ada di antaranya yang mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Kenapa mereka kemudian meniatkan itu? Ternyata memang ada jaminan khusus dari Nabi, paham? Sebagaimana yang Nabi katakan bahwa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan memberikan tawaran, dan di antara tawaran tersebut adalah, adakah di antara kalian yang ingin meminta rezeki? Maka wajar kalau kita lihat kenapa di antara niat yang biasanya mereka dahului sebelum membaca Yasin itu, selain sehatul afiat, umur panjang, kemudian rezeki yang berkah atau yang luas, kemudian terakhirnya kan husnul khotimah. Itu di antara niat yang biasa dibaca oleh para salafus saleh, yang alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih dapat melanjutkan atau melaksanakan apa yang biasa mereka lakukan. Nah, ini di antaranya, kembali lagi bahwa malam hari ini di antara keutamaannya adalah Allah berikan pintu jalan untuk bertobat. Ada beberapa cerita sebagaimana di sini dikatakan, wa hukiya annahu kana fi zamani Musa, diceritakan pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, rajulan la yastaqimu ala taubah, ada seorang laki-laki yang tidak begitu komitmen terhadap taubat. Tidak komitmen itu bahasa kita mungkin tobat sambal. Jadi tidak komitmen. Ada orang komitmen taubat itu artinya ya tidak ngulang-ulang ya. Tapi ternyata ada. Nah, ini mungkin sama dengan kita nih. Tebok lebih tepatnya. La yastaqimu ala taubah. Kullama ta'ba absada. Setiap taubat nanti rusak lagi. Betul-betul persis betul itu. Betul. Kita. Famakatha ala dzalika 20 sanah. Berjalan hal yang demikian itu selama 20 tahun. Jadi 20 tahun itu Masya Allah, taubat melanggar. Berjalan itu sampai 20 tahun. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Sampai pada titik 20 tahun yang selalu begitu. Kemudian Allah berikan wahyu kepada Musa ketika itu. Apakah wahyu tersebut? Qul li'abdi fulan inni ghadibtu alaihi. Kata wahyu tersebut kepada Nabi Musa, wahai Musa, bilangkan kepada fulan tadi, fulan yang la yastaqim ala taubah, yang enggak benar taubat tadi, bahwa aku, kata Allah, murka kepadanya, marah kepadanya. Fabalagha Musa alaihi salam ar-risalah ila dzalika rajul. Kemudian Nabi Musa pun sesuai dengan wahyu Allah menulis surat dan disampaikan kepada laki-laki tadi. Fahazina wa dhahaba ila sahra. Ketika dapat surat dari Nabi Musa, dan itu adalah wahyu dari Allah bahwa Allah marah, murka kepada dia, kemudian laki-laki ini sedih. Ya sebagaimana lah kita dapat surat tak nyaman, apalagi ini suratnya dari Allah langsung, dan lewatnya orang terpercaya. Siapa? Nabi Musa, seorang nabi. Kalau lewat suratnya lewat orang lain, agak ragu sedikit ya. Betul lah disampaikan, jangan ada dikurangi kali tidak sejadi. Fahazina, kemudian sedih dia. Fazahaba ila sahra, dia pergi ke padang luas. Sahra itu padang luas, padang pasir. Qailan, sambil dia berkata di padang pasir tadi itu, dia katakan, ilahi
anfazat ilahi anqazat rahmatuka anfazat rahmatuka am darratka maksiati. Ya Allah ya Tuhanku, katanya, kata laki-laki ini, apakah sudah habis rahmatmu, kasih sayangmu? Paham? Atau maksiatku ini membuat engkau atau membahayakan engkau? Ya Allah, apakah rahmatmu sudah habis, atau kemungkinan maksiat yang kulakukan ini membuat kau tak nyaman? Dia katakan, am nafadat khazainu afika, atau apakah sudah habis simpanan khazanah, itu kan khazain, lemari kalau kita. Apakah sudah habis simpanan maafmu wahai Allah untukku? Am bakhiltu ala ibadat, am bakhilta, atau engkau memang sudah tak mau memberi kepada hambamu akan apa namanya, akan rahmat tersebut. Aizama a'dhamu min afika, apa namanya, apakah apa namanya lebih besar dosaku ini daripada maafmu, dia katakan begitu. Wal karam min sifatika al qadimah, ya Allah, karam, mulia itu adalah sifat engkau yang terdahulu, artinya sifat Allah yang qadim. Wal lu'um min sifati al hadithah, sementara kehinaan adalah sifatku yang baru, ya Allah. Afataghlab sifati sifatak, apakah sifatku yang lain tercela yang sifatnya baru ini mengalahkan sifat kemuliaanmu yang lama atau yang qadim. Wa idza hajabta ibadat an rahmatika, ya Allah, kalau kau tutup rahmatmu kepada hambamu, fa ila man yarji'un, terus nak balik kemana kami, ya Allah? Itu kata laki-laki tadi itu. Pandai dia ni merayu Allah. Kalau bahasa kita ni merayu, ya, merayu. Wa in taradtahum, tapi kalau engkau tolak mereka, ya Allah, fa ila man yaqsidun, lantas ke mana mereka akan pergi? Kalau pintu mau ditutup, ke mana mereka akan pergi? Wa idza hajab ilahi in kanat rahmatuka qad nafadat, ya Allah, kalaulah memang rahmatmu sudah habis, wa kana labudda min azabi, dan memang mengharuskan engkau harus mengazab aku, fa ahmil alayya jami'i azabi ibadik, maka ya Allah, timpakan seluruh azab dari hamba-hambamu kepadaku. Fa inni qad fadaituhum binafsi, dan aku sudah menebusnya, biar aku yang menebusnya untuk mereka. Jadi pintar ya dia. Jadi dia katakan, biarlah dosa-dosa orang yang lain, bukan dosa aku saja. Kalaulah memang rahmatmu sudah habis, maka azablah aku, ya Allah, dan timpakan seluruh azab-azab orang lain itu kepada aku. Ini bahasa kita ini ngambul, kata Melayu ini ngambul, paham? Jadi bukan hanya dia, kalau dia wajar, ya Allah, timpakan azab terhadap semua dosa-dosaku, wajar kan? Tapi enggak, dia mau istilahnya nak bela berbuat baik dengan orang lain dengan cara azab yang lain-lain itu timpaan sekali kepadaku, biar sepahala gitu, Pak. Nah, itu cara bahasa kita mungkin tadi itu ngambul. Dan Allah ternyata adalah zat yang suka diambul. Diambul itu artinya digitukan Allah suka. Semakin banyak kita memohon kepada Allah, semakin suka. Maka di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah mengatakan idza ahabballahu 'abdan, ayat Al-Quran itu tidak salah. Hadis idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah uji. Hanya kita minta, kalaulah cara Allah untuk mencintai kita harus dengan ujian, ya Allah, berikanlah ujian yang pas. Takutnya ujian berat, paham? Lalu kita lari. Yang kita khawatirkan kayak gitu. Dan ini satu keharusan. Semua orang yang ingin disenangi, disayangi Allah, memang harus ada ujian. Kenapa Allah harus menguji? Karena ketika diuji, dia kembali kepada Allah. Saat kita kembali memohon, merengek kepada Allah, itu yang paling Allah sukai.
Cuman itu tadi itu kita minta kalau memang harus demikian ya Allah cara Engkau untuk mencintai kita nih, maka jangan berikan ujian yang kita tak mampu. Jadi yang sedang-sedang saja, yang kuat tak mampu kita. Takut tak balik kok. Salam. Faqala Allah Ta'ala, ketika sudah laki-laki ini memohon dengan sedemikian rupa, pada akhirnya dia sudah melimpahkan itu semuanya kepada kesalahan dia dengan mengatakan, ya Allah kalau memang rahmatmu sudah ada, ya sudah timpakanlah semua dosa-dosa, azab dari dosa-dosa hambamu yang ada itu kepadaku, biarlah aku yang hancur. Sebagai bentuk istilahnya apa? Sebagai bentuk permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idhab ilaih." Pada akhirnya coba lihat. Kata Allah datang kepada Nabi Musa, padahal sebelumnya Nabi Musa sudah mengantarkan surat, dan surat itu dari Allah. Kalau Allah murka. Tapi ketika dia memohon kepada Allah dengan kemudian tetap menjunjung tinggi kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dengan membandingkan kesalahan-kesalahan dengan dia tadi itu, dan dia mengakui kesalahannya, bahkan pada akhirnya tadi rela untuk menerima azab dari Allah karena lantaran dosa. Maka di saat itu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, idhab ilai, coba kau datangi dia. Wa qul lahu, dan ucapkan kepadanya, lau kanat dzunubuka mislal ardi la ghafartuha. Katakan kepada dia, wahai Musa, andai kata dosanya itu seluas daripada bumi, memenuhi bumi ini, niscaya kata Allah aku ampunkan. Tidak usahkan dosa yang segitu. Kemudian la ghafartuha laka ba'dama arabtani bikamalil qudrah. Setelah engkau, artinya setelah laki-laki itu maksudnya, karena Nabi Musa suruh nyampaikan, ba'dama arabtani bikamalil qudrah wal afi war rahmah. Itu kata Allah, aku berikan ampunan itu setelah dia menyadari bahwa kesempurnaan, kekuasaan, maaf serta rahmat itu dariku. Jadi ketika kita berdosa dan dosa kita besar, tapi kita masih meyakini, beriktikad bahwa tetap rahmat Allah lebih besar, maka ada peluang bagi kita untuk mendapatkan maghfirah Allah. Yang sulit diampunkan Allah itu ketika kita berdosa, kemudian kita mengecilkan maghfirah Allah. Tak boleh. Makanya di dalam doa kita diajarkan, Allahumma in kana dzunuba, ya Allah kalaulah dosaku ini banyak, maka maghfirahmu ya Allah lebih banyak. Kalau dosaku ini besar, maghfirahmu awsa', lebih besar, lebih luas. Harus gitu kita punya keyakinan. Ketika kita mengecilkan maghfirah Allah, maka sesuai dengan keyakinan kita, Allah juga kecilkan dan sempitkan jalan untuk kita taubat. Makanya ada hadis Nabi, hadis qudsi mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, menurut sangkaan hamba-Ku. Kalau kita kemudian berdosa dan dosa kita besar, tapi kita menyangka dalam diri kita bahwa maghfirah Allah lebih besar, berarti peluangnya sebagaimana yang Allah katakan tadi, sesuai dengan sangkaan. Tapi kalau kemudian kita dosa, bahkan bukan dosa besar, dosa kecil, tapi kita merasa tidak ada peluang, merasa bahwa Allah tak mengampunkan, mengabaikan maghfirah Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan pertaubatan. Laki-laki ini dosanya besar. Bahkan saking besarnya Allah sampai mengutus kepada Nabi Musa mengatakan Allah murka. Tapi ketika dia berkeyakinan bahwa maghfirah Allah, maaf Allah itu jauh lebih besar, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada dosanya. Bahkan dikatakan oleh Allah, ba'dama araftani bikamalil qudrah wal afu war rahmah. Dan itu didapatkan karena setelah dia mengenal kesempurnaan, kekuasaan, maaf serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sautin ahabbu ila Allah min sauti 'abdin muznibin taibin yaqulu ya Rabb fa yaqulu ar-Rabb labbaik ya 'abdi
salma turid anta indika ba'di malaikati ana an yaminika wa an shimalika wa fawqika wa qaribu min dhamiri qalbika ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi mengatakan ma min sautin, tidak ada suara ahabbu ilallah yang paling disukai oleh Allah min sauti abdin, daripada suaranya seorang hamba musnibin yang berdosa, taibin yang ingin kembali kepada Allah, yaqul yang mengatakan ya Rabb ya Tuhanku, fayaqulu ar-Rabb, maka di saat seorang hamba pendosa kemudian bertobat dan berkata ya Rabb, memanggil Allah, maka Allah katakan labbaika ya abdi, wa labbaik itu artinya sambut, iya wahai hambaku, salma turid, minta apa yang kau inginkan, kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati, status engkau saat ini sama dengan sebagian daripada malaikatku, ana an yaminika, aku berada di kananmu, kata Allah, an shimalika, aku berada di kirimu, wa fawqika, dan aku berada di atasmu, wa qaribu min dhamiri qalbika, dan aku berada dekat daripada hatimu. Kemudian ishadu, saksikanlah ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahu, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampunkan dia. Nah, ini yang bisa kita ambil, bahwa dosa sudah pasti. Tidak ada di antara kita yang berani menyatakan bahwa kita terlepas daripada dosa. Karena kalaulah kita punya keyakinan itu, berarti keyakinan itu bertabrak dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam, artinya tanpa terkecuali siapa saja dia, apapun statusnya, ustadz, kiai, Pak Haji, orang biasa, kullu bani Adam, selagi dia masih dalam kategori anak cucu Adam, maka kata Nabi khata'un, mereka punya peluang untuk salah. Tapi bukan tentang itunya, tapi yang kita ambil bukan tentang salahnya kemudian kita berputus asa. Karena yang terbaik itu, kata Nabi, bukan orang yang terlahir tak pernah salah, tapi orang yang terbaik itu orang yang pernah salah namun kembali kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bahwa kita orang yang berdosa, ketika kita punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala terbuka. Maka cukup sudah satu cerita ini, saya kira sebagai motivasi buat kita. Kalau kita salah, kita dosa, kita pernah khilaf, ketahuilah bahwa rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Bawa datang nih. Nah, saya mau tutup. Baik. Saya lanjutkan bab, kebetulan fadlu at-tarahum. Ini juga perlu. Sifat yang melekat pada diri Allah, di antara sifat Allah itu Rahman, Rahim. Dan bahkan kita dianjurkan untuk selalu mengingat dua sifat ini di dalam setiap perbuatan kita. Kenapa dikatakan dianjurkan selalu mengingat? Bukankah Nabi ketika kita ingin melakukan sesuatu, Nabi menganjurkan agar kita membaca Bismillah? Itu kata lain dari agar kita selalu ingat dengan dua sifat Allah ini. Dan dua sifat ini yang paling kita harapkan di antara sifat-sifat Allah. Karena kalau dah Rahman, Rahim, kasih sayang Allah sudah kita dapatkan, maka tak perlu bagi kita untuk minta dijauhkan dari apapun. Karena sifat itu sudah menjauhkan dari segala musibah. Kalau dah rahmat Allah turun, maka azab tak mungkin. Karena azab dan rahmat tak mungkin terkumpul. Maka tak perlu kita, ya Allah jauhkanlah aku dari azab. Ketika orang sudah mendapatkan rahman, maka secara otomatis
dia sudah dijauhkan dari azab. Dan ini yang diajarkan Nabi, agar kita selalu ingat dengan dua sifat ini. Dan dua sifat ini adalah dua sifat yang merupakan sifat loyalnya Allah kepada kita. Dan subhanallah, sifat Rahman Rahim kasih sayang ini adalah sifat Allah yang bukan hanya diberikan Allah kepada kita orang beriman. Orang yang maksiat sekalipun, bahkan orang yang tak mengakui kekuasaan Allah pun, Allah berikan sifat itu. Apalagi dengan kita. Jadi mustahil kalau suatu saat kemudian kita dapat ujian, dapat ini, Allah hendak sayang, itu jangan pernah ada dalam hati kita. Biasanya orang kita ini begitu. Paham? Ketika dapat ujian, dapat ini, kemudian kita langsung kadang-kadang model orang ngeluh, ngambul, paham? Ya Allah, paham? Ngapur betul begini, betul begini. Kayak hilang sifat Rahman Rahim. Allah itu menyalurkan sifat Rahman Rahim ini kadangkala caranya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kalau sesuai dengan kita harapkan itu tidak ada problem. Nah ya, nyaman saja hidup kita, tidak ada problem. Tapi ternyata cara Allah untuk menanamkan sifat itu, sifat Rahman, kasih sayangnya Allah kepada hamba, caranya Allah itu macam-macam. Ada makhluk hamba yang dicintai Allah, tapi harus diuji oleh Allah. Ini minta-minta janganlah. Tapi kalau dikatakan ada. Kurang dekat apa Nabi Ayub yang kena penyakit itu Nabi Ayub. Ya. Kurang dekat apa? Bahkan kalau dikatakan kurang dekat, dia diangkat oleh Allah. Dan itu sebagai bukti bahwa Allah dekat. Karena Allah tak memilih seorang nabi, seorang rasul kecuali orang pilihan. Tak mungkin yang agak-agak dipilih itu, tak mungkin. Ya kan? Tapi kenapa harus Allah berikan ujian? Kan kalau kita lihat dengan kasat mata kita, berarti tidak sesuai loh. Katanya Allah sayang. Kok diuji? Ya memang begitu cara Allah. Nah, jadi ada di antara orang yang dicintai oleh Allah, tapi cara Allah mencintainya dengan sesuatu yang mungkin kasat mata kita, itu adalah ujian. Sebenarnya itu cara Allah saja. Nah, dan terbukti, ketika orang yang Allah sayangi, dengan cara ujian, dan orang itu paham, aman. Nabi Ayub tadi dia paham kalau ini ujian, maka tidak pernah minta sembuh. Tidak pernah, ya Allah sembuhkan, tidak pernah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa cara ini adalah cara Allah menyayangi dia. Yang kita khawatirkan itu, Allah menginginkan kasih sayang kebaikan kepada kita, tapi dengan cara ujian, dan kita tidak paham. Itu yang paling ngeri. Maka kok bisa tidak usah minta ini. Khawatir kita tidak paham. Kalau tidak paham kita pasti nyalahkan Allah. Ya Allah, salat udah, tahajud udah, kahfi ini bonyok saja, tak ada. Aku baca bolak-balik. Kok begini terus nih? Kan begitu. Itu berarti kita belum sampai pada tingkat paham. Sebenarnya saya nyampaikan ini sebenarnya karena anak baca saja, bukan pengalaman anak. Paham? Anak pun kalau diberikan itu mungkin lepas juga. Ya. Ini yang anak baca dari para as-salafun as-salih. Makanya penting bagi kita baca kitab-kitab terdahulu itu, kita banyak pelajaran yang mereka tuangkan di dalam kitab. Salah satu di antara kitab yang biasa saya baca itu Tanbih Al-Mu'tarrin. Itu mereka tuangkan pengalaman mereka. Sehingga kalau kita ngomong itu sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi mereka. Nah, jangan disalah, jangan dikira paham. Allah pun tahu bahwa kan anak ini belum siap untuk diuji, paham. Tapi ini yang Anda sampaikan adalah mereka-mereka. Cara Allah demikian. Sama kepayahan, keinginan. Memang Allah yang maha tahu. Tapi Allah yang maha tahu dengan kita, insya Allah tidak akan memberikan. Kalaulah itu memang cara Allah mencintai kita, insya Allah tidak diberikan yang berat buat kita. Tuh, kalau bisa kita minta cinta tanpa syarat. Artinya tanpa ujian tadi itu. Itu yang lebih penting. Tapi sepertinya sulit. Karena memang sudah sudah garisannya bahwa setiap orang yang dicintai Allah memang dia berhak untuk mendapatkan daripada ujian. Nah, ini ya, sifat Rahman Rahim ini sifat yang memang harus ada. Maka ada hadis mengatakan ini,
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi sebenarnya simpel. Walaupun sifat ini sulit untuk kita lakukan, tapi belajar ini adalah cara kita bagaimana sedikit-sedikit kita belajar untuk menanamkan, menebarkan sifat Rahman, sifat Rahim. Kenapa jaminan? Kalau kita mampu menebarkan sifat Rahman dan Rahim, maka sudah otomatis Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menyayangi kita. Artinya kehidupan kita itu dalam pantauan malaikat. Karena kalimat irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, itu perintah Allah kepada malaikat untuk merahmati, menyayangi orang yang ada di bumi. Siapa dia? Orang yang punya sifat kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita ambil. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikatakan la yadkhulul jannah illa rahim. Bahkan syarat orang masuk daripada surga, orang tersebut harus ada sifat rahim. Tanpa sifat itu mustahil untuk masuk surga. Maka dikatakan la yadkhulul jannah illa rahim. Qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Ada sahabat ketika disampaikan itu berarti potensi besar nih. Wah, berarti aman nih. Kenapa? Kita ini punya sifat rahim semua. Sehingga sahabat mengatakan ya Rasulullah, semua kita ini punya sifat rahim. Dan subhanallah setiap manusia Allah taruh di dalam dirinya sifat rahim. Hanya sifat ini akan hilang, sebenarnya bukan hilang, terpendam dengan kemaksiatan, kesalahan. Jadi kalau ada, kita lihat ada orang kejam karena dia seringkali melakukan kesalahan, sifat Rahman itu terpendam. Tapi suatu saat dia sadar, makanya terjadi penyesalan. Ya Allah, wah. Ada orang lamban, karena mungkin faktor dosanya. Dosa itu kan kalau kita ibaratkan beban, dia adalah suatu beban. Semakin besar daripada banyak dosa kita, beban semakin berat. Ya, itulah yang membuat sifat Rahman itu naiknya agak lamban. Kalaulah kemudian sudah berat, katakan dia berhenti dari perbuatan itu, sifat itu kan masih ada. Kemudian lamban, terkikisnya lamban. Ya dengan amal-amal baik yang mulai sudah tertata bagi dia, kemudian berkurang baru naik. Ketika naik sifat itu, banyak orang yang menyesali. Ya Allah, dulu aku nih begini, dulu aku nih begini. Padahal di saat dia melakukan sebelumnya, tidak ada sifat itu. Berarti sifat Rahman itu memang ada. Sifat Rahman itu ada. Semua manusia, semua makhluk Allah tanamkan sifat itu. Maka tidak usah heran kalau ada non-muslim, kadang-kadang kita lihat lebih rela mengorbankan hartanya, ininya untuk sosial. Kan ada kita lihat ya, saya pernah lihat di Bali, di pelosok-pelosok kemudian sana, ada bule yang mengorbankan, tidak dibayar dia. Hanya dia mencari donatur dari orang, dan itu disalurkan. Apa? Bantu ibu-ibu yang melahirkan, kesehatan, ada. Kenapa itu muncul? Memang Allah berikan setiap manusia sifat itu. Itulah tadi diantaranya bisa mendap gitu orang. Maka ketika para sahabat bertanya Rasulullah, semua kita punya sifat rahim. Nah, qala laisar rahim an yarham nafsah khasah. Kata Rasulullah, bukan sifat yang dimaksud rahim tersebut adalah sifat kasih sayang seseorang kepada dirinya. Kita kan sayang sama diri kita, enggak mau sakit, enggak mau ini kan. Itu sifat rahim. Yang membuat kita, kenapa kita jaga ini, kenapa kita sayang dengan badan kita. Kenapa kalau panas gitu kemudian itu sifat sahih, efek daripada sifat rahim. Itu gerakan daripada sifat rahim. Nah, kata Rasulullah, bukan hanya itu yang dimaksudkan rahim, bukan seorang yang menyayangi dirinya sendiri. Walakinnar rahim, tapi kata Rasulullah, orang yang dimaksud rahim itu man yarham nafsah wa ghairah. Orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Ada orang kadang-kadang sayang dengan orang, dengan dirinya enggak. Enggak. Orang Masya Allah sayang dia, jangan sampai orang ini banyak dosanya. Ayolah ke masjid, ayo. Dia tidak. Ayolah kita majelis, dia tidak. Nah, itu sayang dengan orang, dengan diri dia tidak. Ada orang yang sayang dengan diri, orang tidak. Pokoknya aku taklim, puasa kudu aku ngajak. Itu seringkali kita. Ini hanya bagiannya atau contoh kecilnya. Padahal kita punya kawan.
Pak Jaha punya teman, apa sih beratnya ngajak? Masalah dia mau tak mau itu urusan kita. Malam ini ada taklim, ya taklim. Mohon maaf, ratusan orang kita ketemui, saya kira hanya 2 patah ucapan pengajaan kepada taklim. Andai kata setiap kita yang taklim ini, setiap ketemu kawan, kemudian kita ngajak gitu, saya kira penuh semua majelis. Jadi bisa jadi orang kemudian tidak hadir itu karena bisa jadi tidak ada ini dari kita. Wah, itu diantaranya. Nah, itu namanya menyelamatkan diri orang lain. Pokoknya banyak. Dan sifat itu walaupun baik, tapi kalau untuk sifat Rahman yang dikatakan orang itu tidak akan masuk surga kecuali ada sifat Rahim. Ternyata Rahim yang di sini yang dimaksud bukan hanya orang yang menyayangi dirinya, tapi juga punya perhatian dengan orang lain. Nah, itu harus kita tebar. Kalau sayang kepada diri kita, keluarga, itu dah lumrah sebenarnya. Lazim. Tapi ketika sifat itu harus ditularkan untuk orang lain, ini yang butuh pengorbanan. Agak berat ini. Rahim. Qala Nabi SAW, wa ma'na rahmatul li nafsihi. Nah, ini dijelaskan. Setelah ini saya selesaikan. Dan dijelaskan di sini, apa makna Rahman, makna Rahim kepada dirinya? Ayyarhamaha min azabillah. Yaitu merahmati dirinya, jangan sampai dia jatuh kepada perbuatan yang nanti dapat menyebabkan datangnya azab dari Allah. Ya, dengan cara apa? Bitarkil ma'asi. Meninggalkan maksiat itu bentuk sayang kita pada diri kita. Wa taubah minha, dan kalaulah memang harus terjatuh di dalam maksiat yang tadi saya katakan bahwa tak ada jaminan bagi kita yang tidak maksiat, tapi hendaknya cara kita merahmati yang sudah terlanjur tadi dengan cara apa? Taubat minha, dari dosa tadi. Wa fi'lut ta'at, kemudian menata, mengerjakan daripada perbuatan taat. Wal ikhlas biha, di saat berbuat taat harus diiringi dengan sifat ikhlas. Wah. Dan ini juga butuh latihan. Karena tidak ada orang yang terlahir ikhlas. Wah. Dan ikhlas itu bukan tentang memberi sesuatu, tapi mengerjakan sesuatu itu juga butuh ikhlas. Termasuk di dalam ibadah. Ibadah itu kadang-kadang kita kerjakan tapi bongot dalam diri. Bakallah. Kan biasa gitu. Wa makna rahmatuhu li ghairi, adapun makna rahmat terhadap orang lain, ini yang harus kita cari tahu. Apa itu rahmat kepada orang lain? Bentuknya apa? Allah yas'a fi aziyatil muslim. Kita tidak berusaha, berupaya untuk mengganggu saudara kita muslim. Macam mana caranya? Jangan sampai ganggu. Ganggu itu macam-macam. Ucapan, perbuatan, itu bisa. Bahkan kalau kita lihat dari hadis Nabi, pandangan kita itu bisa dikategorikan mengganggu. Pandangan kita ini subhanallah. Mata satu, bentuknya satu, tapi di dalam pandangan itu bisa menggambarkan beberapa jenis. Kita pun bisa menilai. Ada orang pandangan sayang itu beda. Pandangan geram beda. Geram manas itu beda. Beda. Padahal mata itu satu. Ya. Pandangan rahmat, kasih sayang beda. Pandangan marah beda. Pandangan sedih beda. Pandangan bahagia beda. Itu bisa subhanallah, bisa tergambar. Dan kita yang melihatnya bisa merasakannya. Ini pandangan rahmat, ini pandangan ini pandangan ini. Nah, salah satu di antaranya, sepaling tidak jangan memandang saudara kita dengan pandangan mengganggu. Aziyah itu artinya mengganggu. Ya, kita Rasulullah itu selalu kalau mandang mesti pandangan itu tidak pernah ada di antara sahabat yang setahu saya ya dalam sejarah pandangan itu kalau mengganggu, bukan mengganggu karena ini enggak, tapi terganggu itu artinya mereka sadar. Ada orang dipandang sadar dia. Sadar. Tidak terganggu sebenarnya dia. Terganggu itu artinya dia emosi, enggak. Kalau enggak, justru menyadarkan dia. Itu diantara biasa pandangan Nabi. Tapi lebih kepada pandangan-pandangan rahmat yang terpancar dari wajah Nabi SAW. Nah, sepaling tidak jangan melakukan hal-hal. Dan ini juga bagian di antara hal yang terberat
Saya kira kita banyak bergaul. Kadang-kadang emosi kita ini kan kadang-kadang berpengaruh juga kepada keadaan, cuaca, keadaan kita ini macam-macam. Keadaan kita lagi payah, keadaan kita lagi ini. Kadang-kadang itu yang membuat kadang-kadang ucapan, perbuatan, pandangan yang dapat berpotensi mengganggu orang. Nah, itu kadang-kadang. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita latih lah. Yang perlu kita latih. Subhanallah, mantap kita ini. Ya. Sesuai dengan judulnya, Muka Syafatul Qulub. Jadi memang ini semuanya adalah bagian dari rahasia-rahasia yang berkaitan dengan hati kita dan kita tak bisa menilai orang. Nah, dari sana aku lihat jahat, dia mandang tuh. Jangan. Karena belum tentu. Ada orang kadang-kadang memang diciptakan Allah memang model kayak gitu. Dan kita seringkali banyak tertipu. Ada orang kadang-kadang ketika melihat dia berjalan, kita anggap dia sombong. Budak mana tuh, petantang petenteng. Tahu-tahu ada tetangga. Udah itu memang gitu. Dia sakit tangan, memang begitu. Bawaan dari lahir. Ada. Berarti kan kita udah salah. Memang Muka Syafatul Qulub itu lebih kepada hati. Memang sulit memang ini menata hati. Nah, kita itu tak mampu ketika melihat sesuatu yang zahir di mata kita, nak netralkannya itu, artinya nak menghusnuzonkan, itu butuh latihan. Karena kita ini selalu terpancing gampang dengan yang zahir. Ya, gitu. Lihat gini langsung gitu, spontan gitu. Wow, betul dia budak mana itu? Budak gang sebelah. Ya, ditanya-tanya. Itu kita tapi bawaan lahir anak saya itu, jangan kau terganggu dengan jalan dia ya, baru kita minta ampun. Tapi dah terlambat. Tapi sebelum kita sudah menggoreskan satu luka. Nah, itu memang butuh pelajaran. Kita semua adalah orang-orang yang memang gampang terpancing dengan zahir. Nah, maka kitab ini mudah-mudahan nantinya dapat sedikit banyak lah ya mengarahkan, memperbaiki daripada kita punya hati. Saya kira demikian, mudah-mudahan berkah daripada karya Imam Ghazali. Saya kira cukup sekian dulu. Kita tutup baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.